Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Ines Teresa Maru, biasa dipanggil Ines. NIM 1911 24 050. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan dengan tema atau judul yang berkaitan dengan cinta atau love. Kita akan sedikit membahas apa sih definisi cinta? Apakah penting memiliki cinta? Nah, untuk mengetahui lebih dalam, simak terus video ini. Topik yang pertama, kita akan mengulas tentang definisi cinta. Ternyata berdasarkan hasil belajar saya, hasil pencarian saya dari beberapa sumber, baik di buku maupun di internet, ternyata terdapat banyak sekali definisi cinta. Mulai dari definisi cinta menurut para ahli, atau orang-orang banyak yang mendefinisikan cinta itu seperti apa. Nah, menurut saya sendiri, saya mendefinisikan cinta adalah suatu perasaan kasih, perasaan sayang yang tulus yang timbul dari dalam individu. Nah, saya akan memberikan satu definisi cinta menurut para ahli, yaitu salah satu tokoh Robert J. Sternberg. Nah, menurut beliau, ia mengatakan bahwa cinta merupakan bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Seseorang akan melakukan apapun, apa saja, agar ia tidak kehilangan cintanya. Bahkan dia akan melakukan tindakan-tindakan seperti berbohong, mencuri, bahkan membunuh sekalipun. Berbicara tentang cinta, hubungan cinta bukanlah hanya hubungan percintaan antara lawan jenis atau yang dinamakan dengan hubungan pacaran. Namun, cinta dapat diberikan atau kita terima dari orang tua, dari anak, saudara-saudari, sahabat, teman, dan masih banyak lagi. Cinta mencakup individu dari segala tingkatan usia, baik yang masih muda, bahkan yang sudah tua. Berikut saya akan menayangkan sebuah video yang berkaitan tentang cinta. Di dalam video ini akan diceritakan sebuah bentuk cinta atau kasih yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Simak terus videonya. Τι είναι αυτό? Ένα σφραγίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα σπουργίτη είναι.
Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Teman-teman, gimana nih videonya? Terharu bukan? Dalam video ini tadi memperlihatkan sosok seorang ayah yang sangat mencintai dan mengasihi anaknya. Meskipun anaknya bersikap kasar, membentak dirinya, ia tidak membalas dengan cara yang sama, dengan bentakan. Namun, ia malah menunjukkan bahwa sosok seorang ayah akan selalu mencintai dan mengasihi anaknya. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa setiap individu sangat penting memiliki cinta di dalam dirinya. Bahkan setiap individu pun membutuhkan cinta. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Manusia hidup bersama orang-orang di sekitarnya. Tidak dapat hidup hanya sendiri saja. Oleh karena itu, kita perlu menjadi seseorang yang selalu bahagia dan menebarkan cinta kepada sesama kita. Nah, berikut saya akan menjelaskan dampak positif bagi kehidupan kita jika memiliki cinta. Yang pertama, dengan adanya cinta dapat membuat suasana hati menjadi lebih senang. Hal ini karena cinta itu sabar, murah hati, lemah lembut, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya cinta, kita tidak akan
merasa bahwa di dalam diri kita terdapat suatu tekanan atau ancaman. Cinta akan selalu memberikan rasa yang tulus, membuat suasana hati selalu nyaman dan bahagia. Kedua, dampak positif yang kedua, dengan adanya cinta dapat mengurangi rasa cemas di dalam diri kita. Mengapa? Karena jika kita berada di dekat orang yang kita cintai, kita pastinya akan merasa terhibur, merasa terlindungi, sehingga menyebabkan perasaan cemas itu pun hilang. Dampak positif yang ketiga, dengan adanya cinta di dalam diri kita, kita dapat melakukan hal-hal positif terhadap orang-orang di sekitar kita, seperti membantu orang yang kesusahan. Cinta itu dapat menimbulkan rasa peduli. Dengan mengandalkan cinta, kita tidak dengan mudah dapat menyakiti orang lain. Maka setiap orang perlu mengerti makna cinta yang baik dan benar. Nah, teman-teman, di zaman sekarang ini, di kehidupan kita sekarang ini, banyak sekali masalah yang timbul akibat salah mengartikan cinta. Terkadang mencintai seseorang secara berlebihan itu tidak baik. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, problem yang sering kita jumpai atau bahkan kita rasakan sendiri, khususnya para remaja yang berpacaran, terhalang oleh jarak, sehingga menyebabkan mereka jarang ketemu. Hubungan seperti ini sering disebut dengan LDR, Long Distance Relationship, atau hubungan jarak jauh. Nah, siapa yang menjalin hubungan LDR di sini, teman-teman? Memang tidak mudah menjalin hubungan di masa pandemi seperti sekarang ini. Sekarang ini aktivitas yang menjemukan, permasalahan finansial, atau pekerjaan yang tidak mulus di kantor. Nah, hal itu dapat berpengaruh terhadap hubungan pasangan, menyebabkan banyak pasangan-pasangan memilih untuk berpisah. Hubungan seperti ini sebenarnya wajar. Namun, jika mereka memahami makna cinta yang sesungguhnya, sebenarnya hubungan tersebut tidak akan putus di tengah jalan. Cinta sejati itu lebih tertuju kepada cinta orang tua terhadap anaknya yang tanpa batas. Mengapa? Karena ketika anak mereka merantau, kuliah, atau kerja di tempat yang jauh sekalipun, meskipun mereka jarang bertemu, tetapi mereka tetap menjalin suatu hubungan yang sangat erat dan tidak akan terpisahkan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memiliki cinta di dalam diri, maka
timbullah suatu kebencian yang mendalam, baik pada orang lain maupun dirinya sendiri. Terdapat suatu hukum cinta dalam ajaran agama Katolik. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka hal yang perlu ditekankan di sini adalah sebelum kita mencintai orang lain, ada baiknya kita memiliki cinta dan mencintai diri kita terlebih dahulu. Selain itu, seseorang yang tidak memiliki cinta cenderung merasa cemas dan penuh dengan kebencian di dalam hatinya. Pola pikir mereka lebih didominasi oleh hal-hal yang negatif, seperti mereka tidak menyukai seseorang, beranggapan bahwa seseorang itu jahat, tidak ramah, sombong, atau hal lainnya. Nah, seseorang yang tidak memiliki cinta tidak akan pernah menikmati hidupnya dengan baik. Teman-teman, untuk mengakhiri penjelasan pada kesempatan kali ini, saya akan menambahkan sedikit penjelasan bahwa terdapat 8 tipe cinta serta contohnya menurut masyarakat Yunani kuno. Yang pertama, agape atau cinta tak bersyarat. Contohnya ialah cinta yang Tuhan anugerahkan kepada kita tanpa batas. Yang kedua, eros atau cinta erostis. Contohnya adalah cinta terhadap lawan jenis atau pasangan kita yang menimbulkan suatu hasrat atau ketertarikan. Yang ketiga, philia atau cinta penuh kasih. Contohnya adalah cinta terhadap sahabat atau teman yang berbagi niat baik satu sama lain. Yang keempat, philautia atau cinta diri sendiri. Contohnya ya tentu saja bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang kelima, storge atau cinta keluarga. Contohnya yaitu kasih sayang anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya, kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Yang keenam, pragma atau cinta abadi. Contohnya cinta terhadap sesama tanpa adanya suatu hasrat. Yang ketujuh, ludus atau cinta yang menyenangkan. Contohnya adalah cinta seseorang yang tergila-gila terhadap lawan jenis. Di situ tidak ada komitmen dalam menjalin suatu hubungan. Dan yang kedelapan, mania atau cinta yang obsesif. Contohnya pasangan Anda yang cemburu dan takut kehilangan. Begitulah 8 tipe cinta yang dapat saya jelaskan. Jika ingin tahu lebih lengkap dan lebih jelasnya, silakan kunjungi laman web di bawah ini. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan yang dapat saya berikan tentang cinta. Semoga teman-teman semua suka sama video ini. Semoga ini semua bermanfaat guna menambah wawasan, pengetahuan kalian
atau yang sekedar ingin tahu. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang sekiranya membingungkan teman-teman semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda semua, dan saya berharap video ini dapat memotivasi diri kalian atau orang-orang di luar sana untuk memiliki cinta di dalam dirinya, dan juga kalian semua dapat memberikan atau mengekspresikan bentuk cinta kalian terhadap orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Bye-bye. Definisi cinta menurut saya adalah cinta itu adalah sebuah perasaan yang setiap orang memilikinya. Cinta itu menurut saya bukan hanya untuk sesama lawan jenisnya, tetapi juga ke sesama jenisnya, seperti cinta terhadap adiknya, cinta terhadap orang tuanya. Cinta itu adalah sebuah perasaan di mana yang dimiliki seseorang untuk mau mengasihi, menyayangi, memiliki orang tersebut. Baik, menurut saya cinta adalah suatu perasaan di mana suatu kondisi di mana seseorang mengalami perasaan suka kepada lawan jenis maupun sesama jenis, dan pada saat seorang tersebut mengalami rasa cinta, mereka akan saling menyayangi, baik itu sebagai pasangan maupun sebagai keluarga, baik adik kakak dan orang tua. Cinta adalah perasaan kasih sayang kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada benda yang kita sayang. What?
Cinta. Cinta perasaan yang kerap kali hilang muncul di dalam kehidupan kita. Hidup akan terasa sangat indah jika kita memiliki cinta. Cinta mengajarkan kita arti sebuah kebahagiaan di dalam hidup ini. Tanpa cinta, hidup ini akan sangat kosong dan terasa sangat hampa. Satu kata yang dapat membebaskan kita dari penderitaan dan rasa takut. Kata itu adalah cinta. Lebih baik kita pernah mencintai seseorang daripada tidak pernah sama sekali. Cinta bukan sekedar soal rasa, namun dengan cinta kita dapat mengekspresikan melalui tingkah laku kita. Jadi, jangan takut untuk memiliki cinta.